Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan. Dan Allah senantiasa sampaikan kepada kita nikmat yang nggak bisa kita hitung, kita nggak bisa sebutkan satu demi satu saking banyaknya. Dan tugas kita adalah bersyukur, dan bersyukur dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian nggak akan bisa menghitungnya. Dan nikmat terbesar adalah nikmat ilmu yang bermanfaat, nikmat iman, nikmat amal soleh, nikmat diberikan kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena kuncinya adalah ilmu, kuncinya itu ilmu. Ulama menyatakan, man kana yuridu dunya fa'alaihi bil ilm, wa man kana yuridul akhirah fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin dunia maka dia harus tahu ilmunya, dan barang siapa yang ingin akhirat dia pun juga harus tahu ilmunya. Dan ilmu yang dimaksud kata para ulama adalah ilmu yang bermanfaat, al ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, bukan hanya ilmu sebatas maklumat, teori, wawasan dan lain-lain. Yang diminta oleh Nabi kita SAW adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku meminta ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Dan kita tahu bersama-sama bahwa seluruh para sahabat itu adalah generasi terbaik umat ini. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu generasiku. Dan kita tahu bersama tidak semua dari mereka itu ulama. Tapi kenapa menjadi generasi terbaik? Karena ilmunya bermanfaat. Karena ilmunya bermanfaat. Maka selalu minta ilmu yang bermanfaat. Dan kuncinya sebagaimana yang telah kita sebutkan, bukan hanya belajar, tapi belajar sambil memuliakan ilmu. Man lam yukrimil ilma la yukrimuhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka Allah tidak akan memuliakan dia dengan ilmunya. Jadi muliakanlah ilmu dan yakinkan diri kita bahwa ilmu itu mulia. Lalu sikapi ia sebagai hal yang sangat mulia. Itu aja. Jangan rendahkan ilmu, jangan cuekin ilmu. Kita aja kalau dicuekin malas kita sama tuh orang, apalagi ini. Karena ilmu itu qala Allah, qala Rasul, firman Allah dan sunnah Nabi SAW. Maka pantaskah kita merendahkan ayat-ayat Al-Quranul Karim atau sunnah Nabi SAW? Maka hadirin Allah muliakan, muliakan dan muliakan. Dan disitulah sumber keberkahan ilmu, sumber perubahan. Dan coba dulu deh, coba. Adapun kalau tidak memuliakan, gak bermanfaat ilmunya. Dan contoh banyak kok, contoh banyak. Dan barang siapa yang pernah beberapa saat aja berada di dunia ilmu akan melihat perbedaannya, akan melihat bahwa kalau tidak memuliakan itu kita gak akan dapat ilmu yang bermanfaat, gak ada perubahan, hati akan tetap kotor. Maka muliakan. Memang gak mudah, makanya minta pertolongan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat dan aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Terus minta
minta isti'anah billah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan kepada Allah. Lalu yang berikutnya, jaga terus syahadatain kita, la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi itu hamba dan utusan Allah. Jaga tauhid dan selalu berusaha mengikuti Nabi SAW. Dan terakhir, marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Allah muliakan, kita sudah menyelesaikan seluruh ayat dan hadis yang dibawakan Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, dalam bab al-muhafadzah alal a'mal, bab menjaga dan mempertahankan amal soleh. Dan sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Para ulama menjelaskan di kesimpulan bab ini bahwa an-nafsu tamallul amal, jiwa itu bisa jenuh dalam beramal, hadirin, bisa bosan dalam beramal. Wa tamilu ilal kasal, dan jiwa itu cenderung mengarah kepada sifat malas. Jadi ini prinsip, bukan prinsip, artinya ini kaidah, dan ini dirasa oleh setiap kita. Jiwa itu akan jenuh, akan bosan ketika beramal, dan akan cenderung pada rasa malas. Itu jiwa. Dan orang-orang berhasil yang kita lihat itu pun memiliki hal ini dalam dirinya, tapi bedanya mereka dikasih taufik oleh Allah untuk bisa menghadapi dan tidak menuruti keinginan malasnya tersebut. Jadi ketika malasnya kumat, mereka tetap on track, ya, tetap berada di atas jalan yang benar. Tapi kita ini akan ngalamin ini. Jiwa itu jenuh, atau akan sampai pada titik jenuh, bosan, dan kalau udah begitu udah bawanya malas aja, malas ngapa-ngapain. Hatta innal ibadati fi ba'dil ahyan yajri 'alaiha ma yajri 'ala ghairiha minal a'mal, sampai ibadah itu di beberapa waktu itu dijalani, tapi seperti dijalani sebuah rutinitas aja, nggak ada ruhnya. Ya tetap sholat, tapi udah sholat tuh kayak ke kantor aja. Coba sebagian orang ketika berangkat pagi-pagi kantor kan, sebagian, ya nggak semua, sebagian kayak mukanya tuh nggak ada energi, nggak semangat gitu, ya jenuh gitu. Ya emang gue harus ke kantor, apalagi kalau hari Senin. Kalian nggak sih muka-muka hari Senin tuh kayaknya males atau bete banget gitu. Nggak semua, sekali lagi, tapi itu yang dirasa banyak orang. Habis liburan senang-senang, capek, pengen tuh tidur, tapi harus masuk, udah gitu crowdnya luar biasa di hari Senin. Ya itulah kondisi kita. Maka Nabi SAW berusaha mendidik seorang muslim agar dia bisa mempertahankan ibadahnya, itu agar dia tidak terbawa arus sifat jenuh atau rasa jenuh, dan akhirnya masuk kotak kemalasan. Nah, Nabi SAW berusaha mendidik kita untuk terjaga dan mengobati hal-hal tersebut. Nah, di bab ini setidaknya sebagian ulama membawakan 3 hal atau 3 obat
agar kita bisa mempertahankan ibadah kita dan tidak mengikuti kejenuhan dan kebosanan. Yang pertama, kata para ulama dari bab ini ya, bab Riyadhus Shalihin, Nabi SAW itu mendidik kita untuk senantiasa membersihkan jiwa dan ruh. Jadi kita ini harus selalu membersihkan jiwa dan ruh. Jangan biarkan jiwa dan ruh itu menjalani hari-harinya begitu saja. Menjalani hari-harinya begitu saja tanpa ada upaya untuk dibersihkan. Tanpa ada upaya untuk dibersihkan. Ya semua begitu gitu loh. Semua harus diservis. Kita punya apa sih? AC harus diservis. Walaupun 2 PK kamar kita kecil, ya tetap aja satu titik tuh harus dibersihin tuh AC. Begitu bersihin debu semua. Kamar juga gitu, harus dicapu, harus dipel. Walaupun terkesan tuh kamar kinclong, tapi kalau nggak dibersihin ya debu juga. Mobil harus diservis, harus ganti oli, semua begitulah. Motor pun demikian. Itu sunnatullah dalam kehidupan dunia, itu harus dibersihkan, harus diservis. Dan jiwa kita juga demikian. Kalau nggak kotor, jemaah. Kalau nggak kotor. Nah itu yang perlu kita tanamkan. Dan itu salah satu pesan Imam Nawawi dalam bab ini. Jiwa itu harus dibersihkan. Nah, dibersihkannya jiwa, kata para ulama, wa tazkiyatu tatimu min khilali iddati ta'at. Membersihkan jiwa itu akan terlaksana dan berhasil dilakukan dengan beberapa amalan. Nah, di antara amalan tersebut adalah salat. Wa hiya wasilatun uzma fi tazkiyatin nafas. Itu udah sarana yang paling besar, paling agung untuk membersihkan jiwa. Salat, jemaah. Makanya hadirin Allah muliakan, lihat dalam bab ini Aisyah mengatakan apa? Kalau Nabi kalau tidak salat malam karena sakit atau ada sesuatu, beliau akan salat di pagi harinya atau di siang harinya. Kenapa Nabi nggak ninggalkan salat malam? Karena itu pembersihan jiwa, salat itu pembersihan jiwa. Kata para ulama, salat itu ta'ammuqu ma'anil ubudiyyati wa tauhid wa syukur. Salat itu adalah perenungan dan kedalaman arti dan makna dari ibadah, makna dari tauhid dan rasa syukur kepada Allah. Makanya sholat kan bukan hanya syariat Nabi SAW. Dari zaman Nabi Ibrahim sudah ada sholat. Jadi kalau kita ingin membersihkan jiwa kita, kenapa hatiku kotor banget ya? Sholat ya. Tapi aku malas sholat. Ya sama, orang sakit itu malas minum obat. Orang sakit itu malas minum obat dan malas ngapa-ngapain. Betul. Misalnya, aduh, kalau aku tuh kalau udah sakit malas ke kantor,
malas meeting, malas apa lagi, malas olahraga, malas lari, malas makan, malas minum obat. Nah dari semua rasa malas itu kan nggak bisa semuanya diturutin. Oke. Lagi sakit ya, iya aku malas ke kantor, oke nggak usah ke kantor, istirahat. Ya terus yang kedua aku malas lari pagi, oke kita coret lari pagi hari ini, lagi sakit. Terus malas apa? Aku malas makan, oke makan kita kurangin. Makan sebagai apa? Di antara teori kesehatan, ya udah kalau nggak mau makan jangan, nggak usah dipaksa pada saat itu, karena katanya tubuh sedang melawan. Kata sebagian teori, ini bukan kapasitas saya, tapi intinya ada yang mengatakan udah nggak apa-apa. Tapi minum obat nggak ada cerita harus. Minum obat tuh harus. Semalas apapun Anda harus minum tuh obat. Semalas apapun Anda harus minum obat itu. Kalau ke kantor kita turutin deh, nggak apa-apa. Aku malas masuk kelas misalnya mahasiswa, oke nggak usah masuk kelas hari ini, nggak usah masuk kelas. Aku ada meeting sama klien, oke kita reschedule, nggak usah meeting klien hari ini. Tapi minum obat harus. Minum obat harus. Justru semakin malas, semakin sakit, semakin harus ditekankan minum obat. Nah, sholat juga begitu jamaah. Makanya puasa nih, ketika sakit boleh nggak puasa nggak? Boleh. Sakit boleh nggak puasa? Jelas Al-Baqarah 185. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, ganti di waktu yang lain. Tapi sholat, selama masih sadar harus sholat. Sholli qa'iman, sholatlah dalam kondisi berdiri. Fa'in lam tastati' faqa'ida. Kalau Anda nggak bisa, bukannya dicoret, sholat duduk. Fa'in lam tastati' fa'ala janbin, kata Nabi SAW. Kalau nggak bisa, sholat dalam kondisi bertumpu pada bagian tubuh sebelah kanan dan bagian tubuh depan menghadap kiblat. Kalau nggak bisa juga berbaring terus. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa sujud, isyarat. Harus sholat. Harus sholat. Karena itu obat. Itu obat. Obatnya jiwa dan hati itu sholat. Lihat deh kalau pas kita agak-agak miss sholat itu, bukan jangankan nggak ngerjain ya, ini sholat misalnya nggak tepat waktu, nggak di awal waktu misalnya, tanpa ada alasan yang syar'i, dan itu mungkin udah 3-4 hari, itu terasa deh jiwa tuh nggak enak. Mulai agak baper-baper begitu, tuh emosional, gampang marah, itu deh. Makanya kan iya Bilal arih Nabi sholat, iya wahai Bilal, kita break dulu, kita sholat. Itu begitu ada masalah, sholat dulu. Wa ju'ilat qurratu aini fi sholat, dan penyejuk mata dan penyejuk hatiku itu Allah jadikan dalam sholat, dalam sholat. Dalam sholat itu sholat benar-benar jangan pernah diremehkan. Itulah ubudiyah, itu penghambaan, itu ibadah, itu tauhid, itu rasa syukur. Makanya begitu kita nggak bisa ngerjain di waktu malam, langsung ganti di waktu pagi sampai zuhur, biar obat itu tetap diminum. Itu penting sekali jamaah sekalian.
Kalau ingin mempertahankan ibadah, mulai dari sana. Makanya kan setelah Allah dan Rasulnya setelah menekankan tentang syahadatain, ibadah yang pertama disebutkan apa? Sholat. Kan rukun Islam setelah syahadatain sholat. Sholat dulu sebelum yang lain. Sholat. Karena kekuatan tuh ada di sana, pertahanan tuh ada di sana. Ingin continue, ingin mempertahankan amal ibadah, ingin mempertahankan kesolehan setelah Ramadan, sholat. Makanya Nabi katakan kepada Abdullah bin Amr bin As apa? Ya Abdullah la takun mithla fulan, wahai Abdullah jangan seperti si fulan. Kana yaqumul lail, sebelumnya dia tuh qiyamul lail, salat malam. Fataraka qiyamul lail, lalu dia tinggalkan qiyamul lail. Dia tinggalkan qiyamul lail. Jadi kalau ingin menghilangkan kejenuhan, rasa bosan, lalu rasa malas, sholat. Semalas apapun sholat. Obat tuh, banyak obat tuh yang memang pahit banget, tapi harus diminum. Nah setelah itu agak enakan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Aduh aku malas banget, pokoknya sholat deh, lawan tuh. Walaupun pahit itu obat, sholat. Terus di bab ini juga yang ditekankan oleh Imam Nawawi dan para ulama yang lain apa? Apa namanya? Obat tazkiyatun nufus, membaca Al-Quran dan berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya dalam hadis Umar bin Khattab, man nama an hizbihi minal lail, barang siapa yang ketiduran sehingga dia nggak baca Quran di waktu malam, itu salah satu maknanya, maka hendaknya dia baca antara salat subuh sampai salat zuhur, dan dia dapat pahala dibaca di waktu malam. Jadi itu obat kejenuhan, males, bosan, males, segala macam. Itu obat kotornya hati, kotornya jiwa. Itu punya kehidupan dengan Al-Quranul Karim, punya kehidupan dengan Al-Quranul Karim. Makanya orang yang sudah hijrah harus bisa baca Quran. Kalau hijrahnya baru 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu, oke lah. Tapi ada orang hijrah udah 3 tahun, udah 4 tahun, udah 5 tahun, dan tetap nggak bisa baca Al-Quran. Maka ini muqassirat dan muqassirun. Ini kelalaian. Dan lihat hidupnya nggak nyaman. Hidupnya bermasalah, jiwanya tuh kotor, gersang, hidup tuh hambar. Dan walaupun mungkin aktif di dunia kajian atau di dunia nggak dapet ininya. Lo gimana sedangkan Allah mengatakan Al-Quran itu ruh? Ayatnya udah berapa kali kita sebutkan, surat apa? Al-Quran itu ruh. Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan begitulah kami wahyukan kepada engkau ruh, ruhan, Al-Quran, dengan perintah kami. Al-Quran itu ruh. Al-Quran itu ruh. Dan itu real. Antum yang hobi bola gitu ya, ada pemain-pemain itu ruhnya pertandingan. Kalau dia nggak main, itu pertandingan nggak ada ruhnya. Itu cuma pertandingan 90 menit. Gimana kehidupan bertahun-tahun lalu Anda nggak pakai ruh ngejalanin ini semua? Nggak akan tenang, nggak akan bahagia.
harus belajar dan terus belajar. Makanya ini ditekankan. Kenapa ini ditekankan? Kan masih banyak amalan lain. Kan itu sholat, lalu Al-Quran, itu udah obat deh. Kan syifa kata Allah, obat penyembuh. Ruh. Dan kita lihat di orang tua kita tuh yang udah tubuh juga udah lemah, udah sakit-sakitan, tapi setiap hari mereka baca Quran. Bukan ulama juga. Lihat kehidupannya gimana, tenang, nyaman. Lihat deh, emosi stabil, nggak post power syndrome. Nggak, lihat, coba lihat, benar nggak sih? Kalau saya pribadi ya, persentasenya bisa dikatakan 100%. Orang-orang tua tuh yang saya lihat sendiri, setiap saat tuh atau setiap hari tuh punya kehidupan dengan Al-Quranul Karim. Itu hidupnya sama, tenang, nyaman, enak gitu. Nggak ada tertekan masa lalu, nggak kehilangan arah. Walaupun bukan ulama juga. Nanti pagi-pagi mereka dengerin kajian, sudah habis itu baca Quran lagi. Nah, hidupnya beres-beres rumah. Udah sepuh, udah tua, tapi hidupnya enak tuh. Nggak kesepian. Nggak kesepian. Walaupun mungkin cucu-cucu pada sekolah, anak-anak udah pada keluar dari rumah, hidupnya tetap enak gitu. Nggak cari perhatian. Coba lihat deh, itu real. Kita udah banyak urusan, masih cari perhatian. Kita kan gitu. Padahal tugasnya udah banyak, kok masih cari perhatian aja. Mereka nggak santai. Ya karena mereka punya obatnya. Obatnya diminum tiap hari. Kita ini udah urusan numpuk, masih pengen tahu urusan orang. Padahal urusan sendiri nggak kelar-kelar. Dan kalau lo tanya pada hari kiamat tentang urusan kita kerepotan jawab pertanyaan tersebut. Kok masih bisa ngurusin urusan orang? Masih sempat ngepoin orang. Dan kadang-kadang nggak sampai ngepoin, ngomentarin. Bahkan bukan yang komentar, ngevonis orang. Yang padahal bukan kapasitas kita. Padahal urusan kita jauh lebih berantakan dari dia mungkin. Itu artinya yang saya tahu, lagi-lagi ini saya bicara yang saya tahu, orang tua kita yang punya kehidupan dengan Al-Quran itu nggak ada yang kayak begitu. Sibuk aja dengan Qurannya mereka, lalu berbuat baik, tenang, nyaman. Benar nggak sih? Anda pernah bergaul sama orang tua nggak ya? Semua millennials kan gitu kan, ada orang tua tuh asal bener-bener tiap hari sama Quran ya, khususnya di waktu pagi gitu loh. Kan waktu pagi berkah, terus nanti ba'da zuhur baca lagi gitu loh, nanti misal asar baca lagi sedikit. Coba deh lihat. Kalau kita, kadang-kadang yang kita yang muda-muda komentar, aduh kesiannya udah tua sendiri segala. Enggak, Anda lebih pantas dikasihanin daripada mereka. Mereka tuh hidupnya tenang. Kenapa? Quran. Allah yang bilang ruh, masa kita nggak percaya? Dan benar, ruh. Ruh. Dan jujur deh, kita nih yang sudah hijrah atau yang sudah ngaji,
salah satu PR kita hubungan kita dengan Al-Quran, hubungan kita dengan Al-Quranul Karim, hubungan kita dengan Al-Quran. Dan itu yang mengkritik para ulama seperti Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Beliau ingatkan itu, sebagian penuntut ilmu itu disayangkan nggak punya hubungan yang hangat dengan Al-Quranul Karim. Dari sisi membaca, mungkin belajar ngafalin ya, tapi ada yang ngafalin dalil dan seterusnya, tapi punya kebersamaan dengan Al-Quran, dibaca, mungkin ditadaburi. Bahkan itu tadi, ada banyak orang udah hijrah bertahun-tahun, udah kalau penampilan udah kayak ustadz sama ustadzah, udah meyakinkan, bahkan lebih meyakinkan mereka daripada ustadz mereka gitu kalau penampilan, tapi nggak bisa baca Quran. Dan maksud bisa baca Quran bukan ini ya, bukan suaranya, suaraku jelek, bukan suara, gimana makharij, bagaimana tajwidnya, bagaimana baca benar gitu aja deh, baca benar. Ini nih obat. Salah satu ayat yang sering kita sampaikan kan Al-Isra 82. Apa yang Allah kata Al-Isra 80? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran ayat-ayat yang fungsinya sebagai obat penyembuh dan kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Obat penyembuh. Obat penyembuh. Obat penyembuh, hadirin. Jadi makanya kalau kita ketiduran waktu malam, baca di waktu pagi. Dan bagi kita yang jago bahasa asing, apa kita nggak pernah nanya diri kita, kok saya bisa bahasa Inggris, saya bisa baca Spanyol, saya bisa bahasa Cina, kok saya nggak bisa baca Quran ya? Nggak usah bahasa Arab deh, baca Quran aja saya nggak bisa. Kok bisa gitu ya? Masa nggak ada rasa bersalah gitu loh? Dan ini obat tazkiyatun nufus, sekali lagi, ini obatnya. Jadi orang yang nggak bisa baca Quran dan nggak mau belajar, maka otomatis dia nggak minum obat. Dan jangan salahkan siapa-siapa kalau penyakitnya kumat terus setiap hari. Allah ta'ala misawab. Itu yang pertama. Yang kedua, secara singkat, bagaimana obat dari jiwa yang suka jenuh, malas. Setelah tadi itu tazkiyatun nufus, yang kedua adalah nasihat. Kita butuh nasihat. Makanya kita itu butuh dekat sama orang-orang yang punya kemampuan menasihati kita dengan tulus, dengan hikmah, dengan dalil dan kasih sayang. Kita tuh nggak butuh dengan penjilat, tapi seringkali kita lebih senang ketemu orang-orang yang ngangkat-ngangkat kita. Hal itu seringkali buat penyakit hati. Kita tuh harus cari orang, harus dekat sama orang yang benar-benar bisa nasihatin kita dengan benar, ilmiah, dan kasih sayang. Harus sayang gitu loh. Karena itu obat. Makanya Nabi SAW
bilang apa dalam bab ini kepada Abdullah bin Amr bin As? Ya Abdullah, la takun mithla fulan. Wahai Abdullah, jangan seperti si fulan ya. Itu nasihat, jangan kayak si fulan. Dulu dia si Qiyamul Lail, sekarang dia nggak Qiyamul Lail. Makanya kenapa para sahabat itu bisa bertahan dan dengan level yang tertinggi setelah taufik dari Allah, ya karena mereka hidup bareng sosok yang senantiasa menasihati mereka. Siapa itu? Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW itu bukan hanya menasihati yang benar, tapi juga menasihati dengan kasih sayang. Walaupun dalam satu dua hal Nabi tegas dengan sebagian sahabatnya, tapi itu sayang. Kan itu yang dikatakan Allah dalam surat Al-Balad ayat 17. Al-Balad ayat 17. Surat yang familiar di juz 30 kan. Orang-orang beriman itu gimana? Tsumma kana minal ladzina amanu. Lalu di antara orang beriman, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil marhamah. Mereka senantiasa saling memberikan nasihat dengan kesabaran, wa tawasaw bil marhamah, dan saling memberikan nasihat dengan kasih sayang. Nah, seringkali tuh kita tuh nasihatin orang nggak diterima. Iya, emang tuh orang tuh keras kepala. Emang udah kasih nasihat, udah bener nggak? Oh, pakai dalil. Gue tuh kalau kasih nasihat pakai dalil. Ya mungkin dalilnya benar, tapi coba nasihatnya karena sayang atau karena kesel. Nasihatin orang tuh karena sayang atau karena baper. Nasihatin dia itu karena sayang sama dia atau karena benci sama dia. Nasihatin dia karena sayang sama dia atau karena kesel sama dia. Orang-orang beriman itu kalau kasih nasihat karena sayang. Makanya walaupun nggak semua orang, walaupun sebagian orang tetap nggak bisa terima, tetapi secara keberkahan jelas beda lah. Dan lebih banyak positifnya daripada sebagian yang tetap nggak bisa terima. Kadang-kadang seringkali itu tadi. Ini surat Al-Balad ini penting ya Pak. Wa tawasaw bil marhamah kata Allah. Dan mereka tuh saling kasih nasihat, saling berpesan dengan kasih sayang. Jadi bukan hanya pesan-pesan kesabaran aja, tapi pesannya tuh kasih sayang. Makanya efektif. Makanya para sahabat walaupun sebagiannya ditegasin sama Nabi gitu ya, sebagian kan Nabi kasih nasihat itu tajam, bukan kasar, tajam ya. Tapi mereka nggak ada yang mental tuh, karena mereka tahu ini dari orang yang sayang sama saya dan paling sayang sama saya, paling sayang. Nabi kan paling sayang sama kita. Ingat akhir surat At-Taubah itu 128. Harisun alaihi azizun alaihi ma'anitum harisun alaihi azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kan gitu kan. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi SAW itu selalu berusaha memberikan kebaikan buat kalian. Sebelumnya azizun alaihi ma'anitum. Nabi itu SAW itu merasakan kesedihan yang kalian rasakan, merasakan ketidaknyamanan apa yang kalian rasakan kalau kalian nggak nyaman. Empati Nabi itu paling luar biasa jamaah. Lalu harisun alaikum, sangat semangat memberikan kebaikan buat kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau sangat pengasih dan sangat penyayang kepada orang-orang beriman. Makanya walaupun misalnya Mu'adz dinasihatin dengan tegas, Usama bin Zaid dicecar sama Nabi karena melakukan kesalahan, tapi mereka tuh nggak kabur jamaah, nggak menghindar, nggak baper.
Karena dua faktor itu, karena Nabi kasih nasihatnya penuh dengan kasih sayang, mereka hanya mencari kebenaran. Jadi klop udah. Nabi SAW kasih nasihatnya penuh dengan kebenaran dan kasih sayang, mereka cari kebenaran. Udah enak. Itu udah paling enak. Gitu. Jadi nasihat penting. Jadi kalau kita ingin apalagi pas jenuh, pas bosen, pas males, cari orang yang bisa nasihatin kita. Itu udah deh, cari nasihatnya. Kalau nggak bisa langsung, ya udah ikut kajian, cari yang berkaitan dengan kita nih. Syukur-syukur kalau bisa langsung ketemu sama ahli ilmu, dikasih nasihat. Itu begitu. Atau yang lebih tinggi ilmunya, mungkin bukan ustadz, bukan guru, tapi lebih senior dalam ilmu. Kayaknya beliau tuh, aku punya teman istiqomah banget kayaknya. Nahsabu kadzalik. Wallahu hasibu la nuzaki 'ala Allahi ahad. Itu sunnah Nabi aja, Pak. Kalau kita muji orang itu di belakangnya khususnya, atau bicara kebaikan orang itu, kita ucapkan nahsabuhu kadzalik wallahu hasibuhu wala nuzaki 'ala Allahi ahad. Itu penilaian saya, dan Allah lebih tahu tentang orang ini, dan aku tidak merekomendasikan siapapun di hadapan Allah. Ya, karena bisa jadi penilaian kita ternyata beda gitu loh. Jadi jangan memastikan orang. Nahsabuhu kadzalik, itu penilaian saya, sebatas pengetahuan saya tuh dia baik. Allah yang lebih tahu, dan saya tidak merekomendasikan siapapun di hadapan Allah. Ya, lanjut lagi. Kalau ketemu orang itu, udah minta nasihat deh. Minta nasihat. Itu penting. Itu yang kedua dari bab ini ya. Makanya Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As, la takun mithla fulan. Yang ketiga, hadirin Allah muliakan, al-yusr wal murunah. Dari bab ini kita bisa tarik sebuah kesimpulan juga, kata para ulama, bahwa agar bisa bertahan dan bisa menghadapi kejenuhan dan bosan sehingga jadi malas, itu Allah Subhanahu wa taala dengan segala kasih sayangnya itu memudahkan kita. Dan di antara bentuk kemudahan, Allah menetapkan melalui lisan nabinya SAW bahwa amalan yang Allah paling cintai apa? Yang paling kontinu walaupun sedikit. Coba kalau harus banyak, repot kita jemaah. Tapi Allah, Masya Allah, Allah tuh baik banget sama kita. Yang amalan yang paling Allah cintai, yang paling kontinu walaupun sedikit. Itu kan dengar kata sedikit pas lagi males, itu kan aduh enak banget gitu loh. Oh, jadi kalau walaupun sedikit aku bisa dicintai oleh Allah. Ya bisa, Mas, asal jangan diberhentikan ini, terus jaga. Oke deh, oke. Asal sedikit aja. Iya, sedikit aja. 2 rakaat. Iya, 2 rakaat deh. Udah 2 rakaat. Bener nih, bener, Nabi SAW bilang begitu. Kayak tidur. Atau misalnya udah bangun sebelum subuh tapi malas sholat witir. Mas, sholat witir dulu. Nggak lagi malas. Ini Allah tuh cinta sama orang yang kontinu walaupun sedikit. Maksud sedikit? Iya, udah sholat witir walaupun 1 rakaat deh. Emang bisa? Ya bisa lah. Yang penting jangan ditinggal tuh sholat witir. Jangan sampai ada satu malam kita nggak sholat witir. Tapi aduh lagi malas nih, 1 rakaat. Masa nggak bisa 1 rakaat ya? Lalu Allah akan cinta sama kamu. Bener, 1 rakaat doang. 1 rakaat deh. 1 rakaat. Yaudah, bisa kan sholat 1 rakaat. Jadi itu Allah tuh maha baik buat kita. Allah maha baik. Belum lagi itu tadi, kalau kita nggak baca di waktu malam, nggak sholat waktu malam,
ganti di waktu duha gitu. Aduh udah deh, nah anak futur. Tadi malam nggak baca Quran, nggak sholat malam, sekarang masih bisa. Ini hadisnya, hadis Umar, hadis Aisyah. Oh, masih ada kesempatan buat aku? Ya masih lah mas, Allah tuh baik banget. Sekarang nih jam 9 pagi, ya sampai sekarang ya baca Quran, terus udah biasa sholat malam berapa? Ya aku biasanya sih 9 rakaat, ya udah buat 10 rakaat. Berapa menit sih 10 rakaat? Sebentar, nggak sampai setengah jam. Jadi ini bentuk kemudahan juga kata para ulama untuk mengusir dan keluar dari lembah kemalasan gitu loh. Karena kalau dikasih target yang besar-besar, berat-berat, ya orang jatuh juga. Mana sedikit aja, walaupun cuma 1 rakaat, 2 rakaat. Aduh malam ini aku malas banget ngantuk. 10, baca 10 ayat lah. 10 ayat, masa nggak bisa 10 ayat? 10 ayat. Ada 10 ayat tidur deh. Karena Nabi SAW mengatakan kalau saya baca 10 ayat di waktu malam, dia tidak tercatat sebagai orang lalai. Oh gitu ya. Walaupun malas gini, aku nggak divonis sebagai orang lalai. Enggak, baca 10 ayat. Boleh tidurnya habis itu? Boleh. Jadi apa namanya jamaah sekalian? Mudah, jadi enak gitu loh. Nah seringkali kita tuh di keluarga atau di orang tua kan terlalu keras gitu, kasih apa? Kasih standar sama anggota keluarga, sama anak-anak gitu loh. Akhirnya mental semua nih. Karena nggak ada usernya itu, nggak ada kemudahannya. Pokoknya kesannya kalau setelah mama papa ngaji semua ribet aja deh. Kehidupan tuh ribet kata anak-anak. Jadi anak-anak ditanyain di interview, apa yang membedakan kehidupan sebelum mama kamu ngaji hijrah dengan setelah papa mama kamu hijrah? Ribet Pak Ustadz, hidup tuh ribet, jelimet, nyebelin, semuanya haram, udah gitu aja. Nah ini berarti ada yang salah, ada indikasi ada yang salah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah 3 hal yang dijelaskan sebagian para ulama ketika menyimpulkan bab ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, lalu Ustadz, tim kajian, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, mau nasihatnya untuk bisa berhenti dari suatu perbuatan maksiat. Sebelumnya saya sudah sempat menjaga diri dari perbuatan ini dalam waktu yang lama. Namun saat terjatuh lagi, sekarang sangat sulit untuk menjaga diri. Mohon doanya agar kita semua bisa dijauhkan dari perbuatan maksiat. Wafaqanallah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda wa litajannubi kullil ma'asi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan,
Ini kendala banyak di antara kita ya, dan atau PR yang harus kita selesaikan kita semua. Dan solusinya kata para ulama, yang pertama doa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Selalu demikian ya, selalu demikian, minta pertolongan kepada Allah agar kita nggak jatuh kepada maksiat tersebut. Lalu yang kedua, setelah kita minta pertolongan sama Allah dan yakin, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Yang kedua itu pelajari dan renungkan dampak buruk dari maksiat yang kita kerjakan. Karena perlu kita ingat, setiap maksiat itu ada efek samping, ada dampak buruk. Sadar atau nggak sadar, kita rasakan atau belum kita rasakan. Dan seringkali fatal. Seringkali fatal. Dan di sebagian orang nggak kena, dia nggak ngerasa di hari H atau H+1 atau H+2, tapi bisa jadi dia kena 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian. Kan begitu ya. Ya nggak usah ribet-ribet lah. Ada banyak orang yang yang waktu mudanya hobi minum-minum, terus dia berhenti. Pas berhenti sih masih fine-fine aja, tapi 10 tahun kemudian kanker. Berapa tahun kemudian semua bermasalah. Terus kata dokternya, ya ini karena pengaruh berapa tahun yang lalu pak. Ya bukan, tapi aku udah berhenti. Ya berhentinya kan sebelum berhenti bapak minum berapa liter gitu aja. Ada banyak, atau ada sebagian ya, mungkin sebagian orang-orang yang kita kenal secara pribadi itu di usia 30-an, usia 40-an itu bermasalah akal sehatnya, dan faktornya adalah drugs, putau atau sabu yang masuk ke dirinya pada saat di SMA, pada saat dia kuliah gitu. Kesannya sih nggak ada apa-apa, tapi kenanya nanti berapa tahun kemudian. Itu jangan pernah lupa. Itu contoh ya, contoh. Dan itu yang nyerang fisik, belum yang nyerang hati, belum yang nyerang jiwa, belum yang nyerang mental. Itu maksiat tuh jahat, maksiat tuh jahat jemaah. Dan kita lalai, termasuk yang bicara. Jadi kita harus terus ingetin diri kita. Ingat dampak buruknya itu fatal. Dan itu nyerang fisik segala macam kan bukan musibah terbesar, bukan efek samping terbesar. Kata para ulama, efek samping terbesar dari maksiat apa? Dikeraskan hatinya, dibuat nggak khusyuk ketika sholat, nggak bergetar ketika baca Al-Quran. Oh, itu paling parah. Tapi kita tuh berpikir itu yang paling ringan, karena orientasinya udah dunia. Padahal itu yang paling parah. Nggak tertarik dengan Al-Quran dan hadits Nabi SAW. Itu jemaah. Jadi ini yang perlu kita camkan. Allahu ta'ala alam bisawab. Dan yang ketiga, bergaul sama sahabat yang baik, sahabat yang soleh. Cari lingkungan.
Dan kata para ulama, kalau nggak salah ini juga disebutkan Ibnu Qayyim ya, jatuh yang kedua secara umum lebih berat daripada jatuh yang pertama. Jatuh yang ketiga itu lebih berat daripada jatuh kedua dan jatuh pertama. Jadi jangan jatuh lagi. Jangan jatuh lagi. Salah satu analoginya gini loh, ketika kita naik gunung, udah naik sampai sebutlah satu titik lah, begitu kita tergelincir dan jatuh, mungkin terpelosok dan jatuh, mungkin kita bisa bangkit, tapi lebih berat loh, karena mungkin kaki udah kesleo, udah luka, udah segala macam. Mungkin bisa bangkit, tapi lebih berat lagi. Jadi jangan pernah lepas. Jangan pernah, oh nanti, iya, nggak sadar. Begitu kena lagi itu biasa. Makanya banyak penyakit kan gitu. Kena yang kedua, di banyak, nggak semua penyakit itu lebih serius biasanya. Allah ta'ala misal, khususnya penyakit-penyakit yang ganas-ganas ya, kena kedua itu biasanya fatal atau lebih fatal daripada yang pertama. Allah ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi dan memberkahi Ustadz, tim kajian, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Afwan Ustadz, saya ingin memohon nasihat bagaimana caranya menggenggam berbagai amalan agar tetap langgeng, berkualitas, bisa terus dikerjakan semuanya. Yang saya alami ketika saya mulai menggenggam sebuah amalan, lalu ada amalan lain yang lain seperti menurun kualitas maupun kuantitasnya. Bagaimana cara mengatasi hal ini? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khair katsiran. Terima kasih. Bertahap sebagaimana dijelaskan para ulama. Bertahap. Dan kasih kesempatan untuk adaptasi dulu. Jadi langsung jangan saya harus berubah, saya harus kerjaan A, B, C, D, E. Nggak, khawatir nggak siap diri kita. Coba bertahap aja, pelan-pelan. Cobain dulu, udah beradaptasi, udah oke, tambah lagi, lalu tambah lagi, terus. Makanya kan lihat arahan Nabi kepada Abdullah bin Amr bin As ketika disuruh puasa 3 hari setiap bulan. Oh, aku bisa ya Rasul. Oke, sehari puasa, 2 hari buka. Oh, aku bisa. Oke, berarti selang-seling puasa Nabi Daud. Bertahap kan Nabi ajarkan. Nggak langsung gini ya, saya rasa kalian harus pakai amalan yang terbaik, itu puasa Nabi Daud. Enggak, pelan-pelan Nabi SAW. Allah ta'ala lebih SAW. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat dan semoga kita ditolong oleh Allah dan amal kita yang banyak kekurangan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah tolong seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.